Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu. Kami percaya bahwa rencana-Mu indah dan Kau juga punya hal-hal yang untuk kami memahami, untuk kami mengerti Tuhan, sehingga kami boleh belajar akan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu supaya kami paham akan isi hati-Mu, sehingga Engkau pun pada saat situasi yang mendesak pun Tuhan, Engkau juga akan turun tangan untuk menolong hamba-hambamu ini ya Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kami semuanya, sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam kuat kuasa-Mu. Biarlah pemahaman-pemahaman baru selalu turun atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Malam hari ini kita akan saya akan menyampaikan satu khotbah tentang Tuhan pasti tolong. Nah, cuman ada syaratnya ya. Tuhan itu pasti akan menolong kita, Tuhan pasti akan memberkati kita, Tuhan pasti akan melindungi kita, tetapi semua ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, itu yang harus kita pahami supaya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai anak-anaknya mengerti apa yang menjadi isi hatinya. Ayat yang saya pakai pada malam hari ini diambil dalam Kejadian 24 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan ya. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan. Allah yang mempunyai langit dan yang mempunyai bumi. Bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikut aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri di mana tuanku keluar? Jawab, tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini, hanya saja janganlah anakku ini kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari onta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia di kota Nahor. Jadi ini adalah perjalanan dari seorang hambanya Abraham. Yang sangat menarik di sini adalah sebetulnya kisah di Kejadian 24 ayat 1 sampai 10 ini adalah kisah yang sangat penting. Pentingnya di mana? Kita tahu bahwa Allah Abraham yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus itu mengatakan dirinya adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Pada saat itu Yakub belum ada, pada saat itu Ishak belum kawin, Ishak belum menikah. Dan yang ada pada saat Kejadian 24 ini hanyalah Abraham dan Ishak. Tetapi
eh, ada kisah-kisah yang menarik. Karena apa? Hamba yang paling senior ini diutus oleh Abraham untuk melakukan tugas yang sangat penting. Di mana pentingnya? Pentingnya adalah karena ini tugas untuk menjadikan Allah Abraham, Ishak dan Yakub diberikan kepada hamba Abraham ini. Dan satu hal yang menarik adalah hamba ini hanya disebut satu kali di Alkitab, padahal posisinya sangat penting. Dia tidak sebanyak umpamanya Musa, sebanyak Daud, sebanyak Yosua, sebanyak Elia, Elisa, dan lain-lain. Dia hanya disebut sekali, padahal poinnya penting. Posisinya sangat penting dia. Pentingnya di mana? Tadi yang saya sebut, dia adalah yang nantinya mencarikan jodoh buat Ishak. Bukannya itu penting. Nah, sekarang kita cari tahu siapa hamba ini. Jadi, disitulah letak posisi pentingnya hamba ini. Nah, kita lihat siapa hamba ini. Kita baca di Kejadian 15 ayat 2 dikatakan, Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku?" Ini Abraham sangat diberkati Tuhan. Apa yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku adalah Eliezer orang Damsik itu. Jadi Eliezer adalah hambanya Abraham yang paling senior. Dan kalau dibaca di ayat 2 di pasal 24, dia katakan itu berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa dan segala kepunyaannya katanya dan seterusnya. Artinya yang diutus oleh Abraham di Kejadian 24 sebetulnya adalah Eliezer. Eliezer ini ternyata mempunyai peran kunci Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang untuk menjadi peran kunci kita tidak harus melakukan hal-hal yang besar. Makanya itu yang perlu kita camkan dalam hidup kita. Siapapun kita, mungkin kita ini peran kunci. Kita nggak tahu bahwa kita itu mempunyai peran kunci di dalam hidup, di dalam sebuah perjalanan sejarah. Seperti Eliezer tadi, dia mempunyai peran kunci di dalam perjalanan hidup dari Abraham dan Ishak. Kemudian nanti keluar Yakub, dia pegang peran. Pegang perannya di mana? Nah, ini yang perlu kita pahami kenapa sampai tadi judul khotbah pada malam hari ini Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong itu karena satu hal. Pertama, ada tiga hal ya. Satu, yang pertama. Yang pertama adalah karena Eliezer ini orang yang mempunyai integritas tinggi. Dalam artian dia integritas itu adalah kalau dia diberi tugas, maka dia akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Ingat, posisi Eliezer saat itu adalah dia hamba yang paling senior. Di mana zaman itu, kalau tuannya meninggal dan nggak punya keturunan, maka seluruh harta bendanya turun kepada hamba yang paling senior. Dengan demikian, posisi Eliezer kalau dia mau merampok Abraham itu paling gampang, posisinya paling gampang. Nggak usah ditemuin, dia berjalan keluar mencari mencari istri buat Ishak itu pun mungkin nggak perlu dicari, nggak perlu cari dia pulang lagi aja atau whatever dia tidak melakukan tugasnya saja, maka di dalam saat dan waktu yang tertentu setelah Abraham meninggal kemudian anaknya yang bisa bisa di dalam kuasa dia bisa menguasai hartanya. Disinilah letak poin penting di mana kenapa Eliezer itu adalah seorang yang punya integritas. Dalam artian di dalam kesempatan, di dalam posisi yang dia punya kesempatan dia untuk merampok harta Abraham, dia tidak lakukan, tetapi dia melakukan tugas yang sebenar-benarnya sehingga namanya pun tercatat di Alkitab. Itu yang luar biasa. Itu yang harus kita pahami. Itulah integritas Eliezer. Nah, pertanyaannya sekarang, Ishak ada di mana? Kok nggak Ishak yang cari jodoh? Pasti begitu dong. Kita masih bertanya kan, Ishak ini kemana Ishak ini pada saat di Kejadian 24 ayat 1 sampai 10 itu? Ishak kemana? Bukannya Ishak sudah dewasa?
Bukannya Ishak dia sudah usianya sudah cukup. Kemana dia di dalam kejadian itu? Nah, kalau kita lihat di ayat 67, sebentar, saya cari kejadian 24 ayat 67. Kejadian 24 ini panjang banget. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Nah, jadi setelah ibunya meninggal, apa yang terjadi dengan Ishak? Ishak itu sedih, Bapak Ibu. Melo dia. Zaman sekarang katakannya melo, sedih dia. Dia sedih, dia susah, dia tinggal di rumah kemah mamahnya, dia nggak mau kemana-mana, mungkin makan disiapin, setelah makan dia ya di situ lagi merenung, mendengar, sedih dengan meratapi nasibnya ditinggal ditinggal oleh ibunya dia nggak kemana-mana itu yang membuat Abraham juga ikut sedih waduh anakku gimana ini nggak mau cari jodoh nggak mau cari bergaul kemana-mana maunya hanya duduk diam di kemah mamahnya nggak kemana-mana dia dan seterusnya membuat semakin susah makanya Bapak Ibu itulah sebabnya Tuhan bilang apa mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya apa? Dalam segala hal mari kita mengucap syukur. Jangan sedih, jangan susah. Dan bersukacitalah. Dikatakan juga kita itu diminta untuk bersukacita dan banyak mengucap syukur. Di- itu yang Tuhan mau. Supaya apa? Kita nggak melo, kita nggak stres, kita nggak... Kalau orang stres itu pikirannya kosong udah. Nggak tahu kemana gitu ya. Jadi mari kita banyak mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup ini. Ternyata Ishak pun lagi sedang sedih, dia nggak bisa kemana-mana, dia nggak mikir apa-apa, dia cuma aduh mama kenapa kau tinggalkan aku ya seperti itulah ya kira-kira ya. Itu kan kisah yang nggak pernah dibahas ini. Ishak itu ada di mana? Ternyata Ishak itu sedang melo, Bapak Ibu, melo di kemah mamahnya. Begitu dia ketemu sama Sarah, iya kok Sarah, iya, ketemu sama Ribka, ketemu Ribka. Wah, sukacita dia. Sukacitanya timbul. Sukacita dan dia bangkit kembali. Dan dia semangat kembali. Padahal Ishak ini adalah pribadi yang semangat loh. Kalau kita baca kitab Ishak, maka kitab Kejadian setelah ini kita tahu Ishak itu sangat diberkati Tuhan luar biasa. Artinya dia juga pintar, dia juga pekerja yang rajin, dia juga satu hal yang luar biasa. Bahkan Esau dan Yakub pun lahir dari keturunan Ishak. Itu yang sangat penting sehingga akhirnya keturunan Abraham, Ishak dan Yakub ini terjadi karena tugas dari Eliezer tadi. Nah, sekarang kita lihat satu bahwa integritas itu penting. Makanya kalau kita sedang bekerja, kalau kita ikut ikut siapapun, kalau kita di dalam suatu perusahaan, integritas itu penting. Bukan hanya di dalam satu perusahaan, kalau kita sedang bekerja sama dengan orang, integritas itu juga penting. Jadi apa yang kita bicarakan, lakukanlah itu. Itulah yang namanya integritas. Itu yang membuat hidup kita akan berhasil dan itu yang membuat Tuhan akan menolong kita. Dan hal yang berikutnya, yang kedua. Jadi di ayat 12, lalu jadi waktu itu Eliezer diutus oleh Abraham untuk kembali ke Nahor, ke kota sebelumnya dia. Jaraknya kira-kira 400 kilo. 400 kilo itu Surabaya Semarang. Ini orang Semarang nggak ada semua karena ada ibadah di sana lagi onsite. Jadi Surabaya Semarang itu sekitar 400 kilo sama dengan kira-kira Semarang Jakarta itu tengah-tengahnya lah Semarang itu ya itu tengah-tengahnya itu sekitar 400 kilo 400 kilo kalau kita berjalan dengan naik onta bisa dibayangkan berapa berapa hari perjalanan si Eliezer itu 2 minggu
Kalau sekarang enak. Kemarin tadi saya sudah cerita, tadi saya sebelum kita mulai ibadah, saya cerita saya dari Jakarta ke Semarang, Semarang ke Surabaya, Surabaya ke Semarang lagi, Semarang ke Bandung, Bandung baru pulang ke Jakarta. Dengan enaknya karena ada kendaraan, ada mobil yang bisa dipakai. Kalau dulu naik onta gimana? Nah, kalau saya naik onta perjalanan itu muter dari Jakarta ke Semarang, Surabaya. So itu dari Jakarta ke Semarang aja 2 minggu, semua itu 2 minggu lagi. Aduh ampun, dah itu perjalanan 2 bulan kalau zaman dulu ya. Tetapi zaman sekarang bisa dilakukan dengan hanya 12 hari. Saya bisa melewati sana dan saya baca bisa melayani banyak orang. Bahkan saya jadi Ghostbuster di Semarang, betul-betul Ghostbuster karena dimintain tolong sama pemilik gedung sekolah untuk mengusir setan di situ. Luar biasa. Itu pengalaman yang luar biasa. Jadi, tapi satu hal yang perlu kita ingat-ingat Bapak Ibu ya, bahwa roh yang di dalam kita ini adalah roh yang besar. Jadi jangan takut. Jangan takut, jangan khawatir. Apalagi ada satu aliran yang, harus pasang patok, harus pasang ini, harus pakai garam. Aduh, nggak usah, nggak ada ayatnya mengenai itu. Yang ada itu adalah roh di dalam kita itu besar. Kita pakai itu dan doa orang benar itu besar kuasanya. Bila didoakan, maka itu besar kuasanya. Jadi saya sama istri saya waktu itu saya berdoa ngelilingin sekolah, nggak pakai apa-apa, nggak bawa apa-apa. Saya cuma bawa minyak urapan aja ya, minyak urapan untuk mengurapin aja untuk supaya ya masa bawa apa gitu kan, jadi bawa minyak urapan ya. Minyak urapan itu memang luar biasa sih, bisa untuk ngurapin orang, bisa untuk ngurapin rumah. Saat itu saya ngurapin sekolahan. Akhirnya waktu itu kami pisah dua gini karena sekolahnya gede tuh. Saya bilang, ini kalau kita berbareng terus, ini selesainya sampai makan siang kelaparan kita. Kita bukannya jatuh karena apa? Jatuh kelaparan nanti. Karena jam 10 jam 11 itu. Jadi kami berdua pisah gitu kan. Istri saya ke arah ke kiri, saya ke kanan. Kebetulan sekolah itu ada tangganya dua gitu naik. Jadi kami naik muter sampai satu, naik tangga lantai dua, 3 lantai, naik tangga sampai lantai tiga. Di lantai tiga ada kejadian, duar kenceng banget. Ternyata setannya ngamuk. Saya nggak peduli. Nah, satu hal yang penting di dalam pada saat kita mengusir setan, Bapak Ibu ya, satu hal yang paling penting kita mesti percaya dan imani bahwa roh di dalam kita itu besar. Jangan takut. Jangan, aduh nanti kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Sampai saya waktu itu saya bicara sama teman-teman. Waktu itu ada berapa teman ya? Satu, dua, tiga, empat, enam orang deh kalau nggak salah. 7 orang. Ada 7 orang. Yang 3 orang nggak berani ikut. Yang 4 orang berani. Ya kami berempat. Akhirnya kami berempat yang ngurapin, dua ke kiri, dua ke kanan. Saya bilang, ya kalau takut jangan ikut naik. Saya bilang. Karena kalau ikut masuk, ikut ngusir setan yang takut ini, itu masalah. Masalahnya apa? Nanti dia yang kena. Jadi saya repot urusannya jadi melebar nanti gitu loh. Daripada urusan melebar, nah yang takut tuh di sini aja. Kalian di sini, kalian di depan. Saya butuh untuk jaga jaga benteng pertahanan. Di sini letak benteng pertahanan. Naikkan pujian. Ayo kita doa pujian dan penyembahan di situ. Setelah doa pujian penyembahan, saya serahkan ke mereka. Saya berdua naik, berempat saya naik ke gedung itu dan beres semua, nggak ada gangguan. Puji Tuhan nggak ada gangguan, memang nggak ada gangguan. Nah itu yang kita harus percaya, jangan sampai kita terintimidasi. Nah, oke, itu selingan saja ya. Jadi di dalam perjalanan ikut Tuhan, itu kita harus percaya diri bahwa Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Roh di dalam kita itu lebih besar. Nggak ada kuasa yang bisa mengalahkan roh dalam kita. Bukan mengalahkan kita. Kita kalau nggak ada roh dalam kita itu Tuhan Yesus, nggak ada Roh Kudus ya lewat. Tetapi kalau kita ada Roh Kudus di dalam kita, itu semuanya akan terbereskan. Nah, yang penting adalah kita menanamkan di benak kita, di dalam hatiku ada Tuhan Yesus. Nah, itu yang penting Bapak Ibu ya. Nah, demikian pula Eliezer. Eliezer sekarang kita lihat Eliezer. Kenapa Eliezer itu dia bisa akhirnya sukses perjalanannya. Di ayat 12 dikatakan begini.
Eh, Lalu berkatalah ia, ia ini Eliezer, Tuhan Allah Tuanku Abraham. Buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Kerjaannya, tugasnya Eliezer sulit nggak? Sulit. Sulit Bapak Ibu. Disuruh cari jodohnya buat anaknya. Jodoh ini nggak boleh orang lain. Jodoh ini yang diminta adalah bila perlu sepupunya, keturunan dari nenek moyangnya Abraham dan sepupunya. Kalau zaman sekarang gampang. Zaman sekarang kita aja bisa bertemu muka di mana-mana gitu kan. Kita bisa melihat muka siapa ada di mana-mana gitu kan. Zaman dulu untuk tahu sepupunya Abraham gimana mukanya kan nggak bisa, nggak ada Facebook zaman dulu, nggak ada IG gitu zaman dulu ya, sehingga kita tahu oh ini loh mukanya anaknya sepupunya Abraham. Nggak segampang sekarang gitu loh. Jadi tugas ini nggak gampang. Dan tugasnya kalau ketemu suruh bawa pulang. Loh, tugasnya juga betul-betul nggak gampang memang. Jadi tetapi satu hal yang perlu kita lihat bagaimana Eliezer akhirnya berhasil di dalam tugasnya dia. Dia berdoa begini, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Nah, dia sudah nyampe nih. Pada saat itu dia sudah nyampe. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Nah, ini kuncinya. Jadi, dia bekerja, dia bertindak, dia melakukan segala sesuatu tugasnya itu sesuai dengan yang disuruh oleh Abraham, sesuai dengan visi dari Abraham. Visi dari Abraham didapat dari mana? Visi dari Abraham didapat dari Tuhan. Nah, ini loh. Inilah kunci keberhasilan. Makanya mari kita mempunyai visi, kita mempunyai tujuan. Jangan sampai di dalam hidup ini kita nggak punya visi, kita nggak punya tujuan. Kita nggak punya, kita mau kemana nggak tahu. Ditanya, kamu mau kemana nggak tahu. Masa kan lagi nyetir, bawa mobil gitu ya. Ini mau kemana? Nggak tahu. Pokoknya kan nanti nyampe. Kan nggak bisa begitu. Semua harus tahu tujuannya kemana. Nah, tujuan hidup kita kemana? Mari kita punya visi-visi yang dari Tuhan. Itu yang penting. Jadi, tetapi satu hal yang paling penting di sini, visi itu bukan ambisi, bukan ambisi pribadi. Jadi, bukan visi itu adalah apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita cari itu. Kalau kita bisa tahu visinya Tuhan dalam hidup kita, maka kita bisa dengan gampang kita berjalan bersama dengan Tuhan. Itu pesan Tuhan pada malam hari ini. Minta visi dari Tuhan. Apa visinya tahun 2026 ini buat kita? Itu yang harus kita cari. Kalau siapapun di sini ya, kalau Bu Lindiawati mungkin dia punya visi, saya mau sehat. Boleh-boleh saja. Itu kan visi ya untuk tahun ini sehingga tahun ke depan kita bisa melayani Tuhan lebih lagi. Nah, seperti itu. Itu visi-visi yang Tuhan beri. Sehingga kita, mari kita punya visi dari Tuhan. Supaya Tuhan bisa mengabulkan doa kita. Dan satu hal lagi, visi itu bukan ambisi. Ambisi itu apa? Oh, gua mau nih. Tetangga gua yang nggak bener itu supaya dia bangkrut dan minggir dari rumah. Enggak, bukan seperti itu. Jadi mari kita cari visi dari Tuhan. Apakah kita mau mencari jiwa sebanyak-banyaknya? Apakah kita mau menolong orang sebanyak-banyaknya? Ataukah kita mau memberi kekuatan kepada orang sebanyak-banyaknya supaya Tuhan memberkati kita dan kita semuanya bisa berjalan dengan visinya Tuhan. Itu kuncinya. Satu, jadi kita mesti tahu kita pasti punya integritas. Kedua, kita punya visi dan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Maka semuanya itu pasti akan terjadi. Semuanya pasti ada pertolongan Tuhan. Itu yang kita pegang hari ini. Semoga itu semuanya boleh menjadi kekuatan bagi kita. Kalau walaupun jangan jangan mengatakan remeh, saya mau sehat tuh. Kadang-kadang ya ada orang yang untuk sehat itu butuh
butuh effort yang luar biasa, butuh butuh kekuatan yang luar biasa untuk hanya sehat. Kalau Bapak Ibu yang sehat, bilang saya mau sehat itu gampang. Seperti kemarin yang kesaksian Bu Eeng, saya kepingin sehat. Itu bagi dia untuk supaya dia bisa sehat, itu butuh kekuatan, dia butuh iman, butuh doa, butuh ditopang dalam doa supaya itu semua terjadi. Dan mujizat juga terjadi pada saatnya, ya kan? Kita tahu mujizat pun juga terjadi pada saatnya. Jadi mari kita minta visi dari Tuhan supaya tahun 2026 tidak hanya lewat begitu saja. Tidak seperti tahun 2025, mungkin di tahun 2025 kita kalah, mungkin tahun 2025 kita gagal, tetapi mari tahun 2026 kita menjadi orang yang diberkatin Tuhan, dan kita orang yang ditolong Tuhan, dan satu hal lagi, berkat Tuhan pasti ada untuk orang yang punya integritas dan punya visi dari Tuhan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semuanya, dan kita semuanya diberkati luar biasa, dan kita mempunyai visi untuk terus maju bersama dengan Tuhan, sehingga kasih karunia Allah, pertolongan Tuhan juga pada akhirnya sampai dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada malam hari ini yang terus menolong, memberkati, dan melindungi kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memberkati kami semuanya. Engkau yang memberikan visi buat kami ya Tuhan, sehingga tahun 2026 ini kami akan bisa mencapai visi yang sudah Kau siapkan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih-Mu terus menyertai kami semuanya. Kami percaya pertolongan-Mu juga terus menyertai kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.